Kali ini Anda berada di video yang kedua dari topik cost standar, yaitu sistem pencatatan biaya produksi yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses produksi dilakukan. Seperti Anda ketahui, cost produksi terdiri dari 3 komponen, yaitu cost bahan baku, cost tenaga kerja, dan cost overhead pabrik. Ketiga komponen biaya tadi akan ditentukan terlebih dahulu di depan berapa unitnya dan berapa tarifnya atau harganya. Untuk menggunakan cost standar ini, perusahaan akan menetapkan terlebih dahulu berapa unit bahan baku yang diperlukan dan berapa harganya. Untuk memudahkan perhitungan, saya akan menggunakan singkatan. Misalnya untuk unit, saya akan menggunakan singkatan Q. Untuk mudahnya, anggap saja itu quantity dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan untuk harga atau tarif, nanti kita gunakan P atau price. Unit standar kita singkat dengan QST. Sedangkan unit sesungguhnya kita gunakan QSES. Lalu nanti untuk harga kita gunakan PST untuk harga standar dan PSES untuk harga sesungguhnya. Sehingga nanti ketika kita menulis rumus akan lebih singkat dan lebih mudah untuk dipelajari atau diingat-ingat. Biasanya informasinya seperti ini, bisa dituliskan seperti ini, yaitu Q standar 600 unit, nanti Q sesungguhnya berapa unit, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Kemudian ada price standarnya, yaitu berapa, 5.000 dalam contoh ini, dan ada price sesungguhnya sebesar berapa, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, atau bisa sama. Atau bisa juga ditampilkan dalam bentuk seperti tabel yang di kanan ini, gitu ya. Jadi ada kolom standar, ada kolom sesungguhnya. Kemudian nanti barisnya ada baris Q, yaitu unit, dan baris P, atau price atau tarif. Pekerjaan kita nanti adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi ini, dan sekaligus juga menghitung selisih yang terjadi antara standar dengan sesungguhnya. Sebetulnya dari informasi yang diberikan di sini, kita sudah dapat mengetahui jenis selisihnya, apakah selisih yang sifatnya menguntungkan atau favorable, dan selisih yang sifatnya merugikan atau unfavorable. Kita lihat begini, misalnya unit standarnya untuk memproduksi sebuah produk atau sepaket produk, misalnya adalah diperlukan 600 unit bahan. Kenyataannya perusahaan dapat menghemat sehingga hanya menghabiskan 550 unit. Selisihnya berapa? 50 unit. 50 unit ini bersifat menguntungkan atau merugikan? Karena kita rencanakan 600 dan ternyata bisa kita hemat hanya 550, maka yang 50 itu adalah selisih yang menguntungkan. Kalau ternyata unit yang sesungguhnya dipakai lebih besar, maka itu selisih merugikan. Sehingga di sini nanti selisih bahan bakunya dapat ketahuan ya, selisih unitnya adalah selisih yang menguntungkan. Sedangkan untuk harga atau tarif, standarnya atau perkiraan sebelumnya, harganya nanti adalah Rp5.000. Tetapi setelah dilakukan proses produksi, kenyataannya adalah 5.100.
berarti nilai sesungguhnya lebih tinggi ya. Nah, ini tentu bersifat merugikan bagi perusahaan. Kalau nilai sesungguhnya ini lebih kecil, berarti selisihnya merupakan selisih yang menguntungkan. Nah, ini adalah selisih harga. Nanti selisih unit dan selisih harga akan kita jumlahkan, totalnya akan lebih besar yang mana? Kalau memang keduanya merugikan, ya akan menjadi lebih besar. Kalau keduanya menguntungkan, juga lebih besar. Tapi kalau salah satu merugikan, salah satu menguntungkan, nanti mana yang lebih besar ya? Kalau lebih besar rugi, maka akan terjadi selisih total yang sifatnya merugikan. Demikian juga sebaliknya, kalau labanya lebih besar, maka akan terjadi selisih total yang menguntungkan. Nah, bagaimana rumusnya? Untuk selisih bahan baku, tadi ada dua ya, selisih unit dan selisih harga. Selisih unit rumusnya adalah unit standar dikurangi unit sesungguhnya, ketemunya berapa, kali price standar. Unitnya kita cari selisihnya dulu, lalu kita kalikan dengan harga standar. Hitungannya adalah seperti ini, ketemunya adalah Rp250.000. Nah, tadi sudah saya bahas sebelumnya bahwa selisih ini adalah selisih yang menguntungkan. Kita beri tanda saja L untuk laba ya, tapi ini bukan laba rugi dalam arti yang sesungguhnya seperti ketika kita menjual barang yang harganya lebih tinggi dari biaya produksinya gitu ya. Nah, untuk selisih harga, maka namanya juga selisih harga, maka yang kita cari adalah selisih harganya dulu antara standar dengan sesungguhnya kali jumlah yang sesungguhnya terjadi, jumlah yang diproduksi. Tadi sudah terlihat bahwa selisih ini adalah selisih rugi, kita kalikan dengan jumlah unitnya, maka akan ketemu Rp55.000 yang sifatnya merugikan. Dalam pembahasan cost standar ini, tanda plus dan minus tidak begitu berarti. Jadi Anda harus berhati-hati ketika membaca selisih ini. Kita tidak bisa menggunakan rumus kalau minus berarti nanti rugi, kalau plus berarti laba, atau sebaliknya gitu ya. Jadi tergantung pada konteks yang akan kita bahas nanti. Oleh karena itu hati-hati. Sekali lagi, tanda plus dan minus di dalam hitungan di sini tidak begitu berarti. Tapi nanti tergantung dari karakteristik yang ada di sini, perbandingan antara standar dengan sesungguhnya. Setelah kita ketahui selisih unitnya berapa, dalam hal ini 250.000 dan sifatnya menguntungkan, kemudian selisih harganya ternyata merugikan, yaitu sebesar Rp55.000, maka antara laba ini dengan selisih harga harus kita kurangkan atau kita cari selisihnya, dan selisihnya adalah Rp195.000. Karena di sini selisih menguntungkan lebih besar daripada selisih yang merugikan, maka kita mendapatkan selisih total yang menguntungkan bagi perusahaan. Bisa kita buat rumusnya juga di sini adalah di dalam selisih total ini kita cari selisihnya unit standar kali harga standar, kita kurangi unit sesungguhnya kali harga sesungguhnya. Rumus ini boleh Anda bolak-balik. Karena yang kita cari adalah selisihnya, gitu ya. Jadi Anda bolak-balik rumusnya standar di depan atau standarnya nanti di belakang, ketemunya bisa plus bisa minus, tidak menjadi masalah. Makanya tadi saya katakan tidak begitu penting. Tetapi yang perlu Anda lihat adalah total sesungguhnya dengan total standar ini lebih besar yang mana? Kalau lebih besar total yang sesungguhnya, karena ini biaya, berarti selisih merugikan ya. Tapi kalau lebih besar yang standar, berarti selisih menguntungkan. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Lalu kita buat jurnalnya. Ada dua metode, apakah mau digunakan satu selisih atau dua selisih.
Kalau satu selisih berarti selisih total yang paling bawah ini tadi gitu ya. Debitnya barang dalam proses semuanya dalam nilai standar. Jadi harga kali unit standar berapa. Lalu persediaan bahan ini dicatat sebesar nilai yang sesungguhnya terjadi, yaitu harga sesungguhnya kali unit sesungguhnya berapa. Selisihnya merupakan selisih total ya, yaitu selisih bahan. Sebetulnya di sini kita tidak perlu menghitung ya, kita tinggal hitung saja selisih antara debit dengan kredit ketemunya berapa. Tapi nanti kalau Anda cek dengan rumus, ketemunya harusnya sama. Kalau kita menggunakan analisis dua selisih, maka nanti kita akan memperoleh selisih unit dan selisih harga. Kalau sifatnya nanti menguntungkan, akan kita masukkan ke dalam sisi kredit. Kalau selisihnya merugikan, akan kita masukkan selisih debit. Kalau Anda sulit mengingat-ingat, misalnya di dalam suatu ujian begitu ya, sebetulnya Anda tinggal pilih saja 250.000 ini kita masukkan ke dalam sisi debit dan 55.000 kita masukkan sisi kredit, jumlahnya sama atau tidak gitu ya. Pasti tidak sama. Nah, kalau dibalik nanti jumlahnya akan sama. Jadi sebetulnya walaupun ini lebih banyak, tetapi tidak lebih sulit daripada analisis satu selisih. Di sini pekerjaan kita sudah selesai dengan selisih bahan baku. Selanjutnya akan kita lihat selisih tenaga kerja. Langsung saja ya. Nah, kita lihat selisih tenaga kerja. Sebetulnya konsepnya sama dengan komponen biaya bahan baku tadi. Kalau di dalam literatur dikatakan tarif standar begitu ya. Untuk singkatannya tetap kita gunakan saja singkatan yang sama, yaitu PST untuk tarif standar, P itu price ya, dan PSES untuk tarif sesungguhnya. Sedangkan unit atau jam kerjanya masih tetap kita gunakan singkatan QST dan Q sesungguhnya. Nah, ini angka-angka yang diketahui adalah seperti ini. Nanti rumusnya juga sama dengan rumus yang ada di perhitungan bahan baku ya. Ada selisih unit, ada selisih harga, lalu ada selisih total. Selisih unit akan menghitung selisih antara unit standar dengan unit sesungguhnya dikalikan harga atau tarif standar. Ketemunya berapa? Ternyata di sini diketahui ya bahwa jam kerja standarnya adalah 1.500, tapi kenyataannya lebih. Sehingga perusahaan lebih boros, oleh karena itu dianggap merugikan. Sedangkan dari sisi tarif, perusahaan bisa menghemat sehingga ini adalah selisih menguntungkan. Selisih unitnya rugi 375.000, selisih tarifnya 775.000 menguntungkan. Nah, di sini lebih besar selisih tarif yang menguntungkan ya. Oleh karena itu 775.000 kita kurangi dengan 375.000, ada selisih 400.000 yang menguntungkan. Nanti jurnalnya juga ada dua cara. Kalau satu selisih seperti ini, barang dalam proses, kreditnya biaya gaji dan upah, lalu selisihnya adalah selisih biaya gaji. Kalau kita menggunakan dua selisih, maka selisihnya kita letakkan di debit dan di kredit sesuai dengan sifatnya laba atau rugi. Kalau selisihnya laba semua, baik unit maupun tarif laba semua, maka rekening selisih ini akan dikredit semua gitu ya. Demikian juga sebaliknya kalau merugikan keduanya, maka juga akan kita letakkan di debit semua. Jadi tergantung dari sifatnya ya. Sekali lagi untuk tanda plus minus jangan Anda gunakan
sebagai patokan untuk menentukan rugi atau laba ya, tetapi nanti yang Anda gunakan adalah mana yang lebih besar antara standar dengan sesungguhnya. Nah, demikianlah pembahasan untuk komponen biaya tenaga kerja. Untuk biaya overhead pabrik akan kita bahas di dalam video tersendiri agar videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, jadi jangan lupa untuk menyimak video yang ketiga yang khusus membahas cost overhead pabrik.